120 tahun setelah Kaisar wafat, seorang pahlawan bangkit dari kematian. Dunia yang dulu ia lindungi telah membusuk, dan kini ia kembali hanya untuk menyampaikan satu perintah terakhir. Namanya Ben Lira. Dahulu ia adalah utusan pribadi Kaisar pertama, sekaligus anggota kelompok pahlawan yang pernah menyelamatkan benua dari kehancuran. Namun ketika perang berakhir, dunia yang pertahankan justru berubah menjadi kerajaan yang korup dan kejam. Murid yang paling ia sayangi mati bukan di medan perang, melainkan oleh negaranya sendiri. Kisah dimulai. Di sebuah distrik pinggiran kekaisaran yang sunyi, tepat di balik bayang-bayang gunung tinggi, hiduplah seorang gadis kecil berambut pirang dan wajah yang menawan. Suatu hari, langkah kakinya terhenti saat ia menemukan sebuah objek ganjil tergeletak di atas tanah. Awalnya, rasa takut sempat menyergap, namun rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk mendekat. Ia mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit pipi sesosok tengkorak yang tergeletak di sana. Matanya pun terbelalak heran. Benda itu tidak hanya terasa kenyal, tetapi juga bisa bicara. "Hentikan itu!" protes si tengkorak sambil menangkap tangan sang gadis. Karena merasa sedikit tidak nyaman, ia kemudian menceramahi gadis itu panjang lebar tentang bahayanya bermain dengan orang asing, terutama sesuatu seaneh dirinya yang bisa berbicara. Namun, gadis itu hanya bergeming. Ia membalas dengan nasihat ibunya, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Mendengar itu, si tengkorak terdiam, kehilangan kata-kata. Ketika ditanya identitasnya, si tengkorak membusungkan dada dan mengaku sebagai utusan suci yang membawa dekret kaisar ke seluruh penjuru negeri. Kekaguman yang terpancar dari mata si gadis membuat si tengkorak merasa jemawa. Dengan penuh semangat, si gadis memohon untuk menjadi muridnya. Meski awalnya enggan karena merasa akan merepotkan, si tengkorak akhirnya luluh. Apalagi setelah ia mengetahui kenyataan pahit bahwa gadis kecil itu sebatang kara. Keluarganya tewas dalam kebakaran hebat. Melihat gadis itu berdiri tegak dengan ranting kayu di tangannya, si tengkorak teringat pada seorang kawan lama. Akhirnya, ia setuju untuk mengajarkan ilmu pedang. Hari-hari pun berlalu. Mereka berlatih di bawah kanopi pohon tua, memanggil roh-roh untuk latih tanding. Bahkan menakut-nakuti petualang yang lewat hingga pingsan hanya untuk bersenang-senang. Hubungan mereka kian erat. Si tengkorak tak lagi merasa canggung saat si gadis tertidur pulas bersandar di bahunya. 11 tahun berlalu. Gadis kecil itu telah tumbuh menjadi wanita muda yang tangguh dan cantik. Suatu sore di tepi sungai, suasana berubah serius. Ia menceritakan bahwa desa-desa di perbatasan telah ditinggalkan oleh kekaisaran dan kini hancur oleh monster. Si tengkorak yang kini ia panggil guru mengerti arah pembicaraan itu. Dengan berat hati namun penuh bangga, ia merestui kepergian muridnya. Ia mengunuskan sebuah pedang pendek dan berkata dengan lantang, "Aku Ben Lara, waris tunggal dari aliran perburuan utara. Menyerahkan pedang ini kepadamu. Cabutlah bilahnya hanya untuk tujuan mulia. Pergilah selamatkan dunia dan kembalilah. Aku akan menunggumu di sini." Si tengkorak terpaku diam, menatap siluet muridnya yang perlahan menghilang ditelan kabut, menyisakan sedikit rasa sesal namun penuh keyakinan bahwa ia akan kembali. Waktu terus bergulir hingga suatu hari, sosok yang dinanti muncul. Gadis itu kembali dan duduk di samping gurunya. Pemandangan itu mengoyak hati si tengkorak. Tubuh muridnya penuh luka dan kaki kirinya telah hilang. Gadis itu memaksakan senyum cerah, mencoba mengusir kecanggungan dengan tawa khasnya. Ia bercerita dengan menggebu-gebu tentang pertualangannya menyelamatkan dunia. Namun, perlahan-lahan suaranya mengecil dan napasnya mulai tersengal. Melihat sang murid mulai melemah, si tengkorak segera bergegas, merangkuh tubuh wanita itu ke dalam pelukan dengan penuh kasih. Sebuah pelukan hangat di bawah pohon tempat semua cerita mereka bermula. Di bawah pohon tua itu, napas terakhir sang murid akhirnya terhenti. Hening menyergap. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, si tengkorak merasakan sesak yang tak tertahankan.
Meski tak lagi memiliki daging, air mata jatuh membasahi tulang pipinya. Sebuah duka yang berubah menjadi murka yang murni. Jauh di pinggiran hutan, sepasukan kavaleri kekaisaran sedang bergerak mendekat. Mereka mencari gadis itu. Namun yang mereka temukan adalah Maut. Si tengkorak yang ternyata adalah Benlara, sang iblis sejati sekaligus pembawa pesan kekaisaran yang terlupakan, melepaskan segel pada pedangnya. Dari dalam pedang itu, ribuan monster dan roh terkutuk tumpah ruah. Mereka menyerbu kavaleri kekaisaran, mencabik-cabik mereka tanpa ampun. Benlara berdiri di atas tumpukan mayat yang telah menggunung selama seabad, membakar panji kekaisaran yang telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Wahai tanah airku, bayarlah harga atas tiranimu. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok pahlawan kekaisaran, Don Ryu. Dengan satu jentikan tangan, ia mampu membelah monster menjadi dua. Gerakannya secepat kilat. Teknik pedangnya mampu menghasilkan 5 tebasan sekaligus dalam satu tarikan napas. Don Ryu melihat monster raksasa yang dikendalikan Benlara. Dengan teknik legendaris bernama Leg de Fan, ia bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dalam sekejap, ia memot kaki semua binatang iblis tersebut, persis seperti cara murid Benlara kehilangan kakinya. Melihat pemandangan itu, kemarahan Benlara mencapai puncaknya. Ia terbang menerjang Don. Benturan pedang mereka memicu ledakan debu dan puing-puing yang dahsyat. Don Ryu adalah lawan yang tangguh. Ia menggunakan kelenturan tubuhnya untuk menahan serangan mematikan Benlara. Keduanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang brutal. Benlara melayangkan tendangan ke tulang kering Don Ryu hingga ia tersungkur. Pukulan mentah mendarat di wajah sang satria kekaisaran. Don Ryu dengan liciknya mencoba memprovokasi Benlara dengan menghina gadis yang telah tiada, berharap sang iblis kehilangan kendali dan energinya terkuras. Sudah lama aku tidak bertemu lawan sekuat ini. Siapa sebenarnya kau? Ucap Don Ryu. Aku adalah pembalasan dendam, jawab Benlara. Dalam kemarahan yang terkendali, Benlara melakukan gerakan yang tak terduga. Ia melesat mencengkram wajah Don Ryu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menghujamkan pedang tepat ke tangan Don Ryu yang memegang senjata, mengunci agar tak bisa bergerak. Marah meluap dengan satu hantaman keras ke perut. Ia mementalkan Don Ryu hingga menghantam batu karang. Namun Don Ryu justru tertawa terbahak-bahak di tengah rasa sakitnya. Ternyata semua pertarungan ini hanyalah pengalihan perhatian. Tiba-tiba pilar cahaya biru memancar dari puncak gunung, menyelimuti seluruh wilayah tersebut. Ini adalah penghalang suci yang dirancang khusus untuk memusnahkan makhluk undead. Sihir ini melepaskan energi dahsyat berbentuk salib yang membuat pasukan iblis Benlara membusuk dan hancur menjadi debu dan dalam sekejap. Ryu berseru sombong bahwa penghalang ini adalah warisan dari kelompok pahlawan 120 tahun lalu. Benlara tertegun. Sihir ini mengingatkannya pada seorang kawan lama yang perfeksionis. Alih-alih takut karena tubuhnya mulai terasa melemah akibat cahaya itu, Benlara justru merasa muak. Ia teringat sejarah pahit bagaimana kekaisaran yang tamak membantai para pahlawannya sendiri demi memonopoli kekuasaan setelah perdamaian tercapai. Di era di mana pahlawan dibasmi, Benlara bertanya-tanya, kemana ia harus melangkah? 4 hari setelah insiden pembantaian pahlawan itu, Benlara berkelana tanpa arah. Di sebuah persinggahan, ia bertemu dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria kekar. Pria itu mencium aroma darah yang kuat dari balik jubah Benlara dan mulai menyebarkan rumor tentang seorang penyihir undead yang menghancurkan desa Menara Hijau. Tanpa peringatan, sebuah pisau dilemparkan ke arahnya. Benlara menangkap pisau itu dengan tangkas, namun kemarahannya terpancing. Ia menghujamkan pisau itu ke lantai kayu, mengungkap seorang pembunuh yang ternyata bersembunyi di bawah lantai. Hancurkan tulang-tulangnya menjadi 100 keping, perintah si pemimpin kelompok. Benlara tidak lagi memohon. Saat si pria kekar menerjang, Benlara merunduk dan dalam hitungan detik melayangkan lebih dari 100 pukulan beruntun ke tubuh lawan.
Serangan terakhirnya mendarat telak di mata sang lawan, membuatnya tersungkur mencium tanah. Keadaan menjadi kacau. Penombak mencoba menusuk dengan formasi yang rapat, namun Benlera bergerak secepat bayangan, mencengkram kerahnya dan membantingnya hingga pingsan. Dua pembunuh kembar mengepungnya, bergerak melingkar untuk membingungkan Benlera. Saat mereka menusuk, Benlera melompat ke udara, menangkap tangan mereka, dan menghantam kepala kedua saudara itu ke lantai secara bersamaan. Pemimpin mereka mencoba melakukan serangan sihir terakhir, menebas membabi buta ke arah Benlera. Namun dengan gerakan yang lebih cerdik, Benlera menangkis serangan itu, melompat dan mendaratkan tendangan keras tepat di wajah buruk pria itu hingga ia terpental di tengah debu yang berngepul. Benlera bergumam kesal, bersiap untuk memberikan pelajaran terakhir agar mereka tidak lagi bersikap kurang ajar. Namun, seorang melangkah maju untuk menghentikannya. Ia adalah Thor, pemimpin Northern Exploration Guild dari Kekaisaran Geri. Di ruang kerjanya, Thor berbicara jujur. Ia telah mengirim banyak tim untuk menyelidiki rumor tentang penyihir undead. Namun tak ada yang kembali. Saat menatap sosok Benlera, ia sadar bahwa semua rumor itu nyata. Ben yang murka menghantam meja, menuntut penjelasan. Namun Thor justru menyulut tembakaunya dengan lesu. Ia bercerita bahwa wilayah utara telah lama dianaktirikan. Penduduk desa terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara para ksatria yang tersisa mati perlahan saat menunggu monster melahap mereka. "Mengapa kalian tidak bangkit melawan kekaisaran?" tanya Ben. Thor menghembuskan asap tembakaunya. Ia telah mencoba segalanya, namun keberanian saja tidak cukup jika hanya akan menambah tumpukan mayat. Mereka pernah memiliki harapan saat seorang pahlawan datang dengan kebaikan dan kebanggaan. Namun saat pahlawan itu gugur, mimpi mereka ikut terkubur. Kini, Thor hanya ingin menghancurkan sistem yang telah membuang mereka. Mendengar kisah tentang muridnya, hati Ben melunak. Ia merogoh sakunya dan melemparkan sebuah lencana komando kepada Thor. Mata Thor terbelalak. Itu adalah kartu identitas penjelajah peringkat tertinggi yang harusnya sudah ditarik berabad-abad lalu. "Jangan cemaskan siapa aku," ucap Ben sambil beranjak pergi. "Aku hanyalah hantu dari masa lalu yang buruk." Ben setuju untuk mengambil misi tersebut, namun ia harus menuju pegunungan utara, wilayah paling mematikan di benua itu. Ia pun berangkat bersama dua rekan baru, Mura, gadis lincah berambut kuncir kuda, dan Harrier, pemuda berambut merah. Setelah 5 hari perjalanan yang penuh kewaspadaan, mereka mencapai di tebing tinggi. Melalui teropong, Ben melihat sekelompok satria kekaisaran di bawah sana. Mura menjelaskan dengan nada pahit bahwa mereka adalah sisa-sisa pasukan dari desa Menara Biru yang kini beralih menjadi bandit. Mereka menjarah penduduk desa untuk bertahan hidup karena kaisar yang baru menganggap penjarahan terhadap rakyat sendiri adalah hal yang normal. Mendengar itu, niat membunuh yang murni terpancar dari tubuh Ben, membuat Harrier bergidik ngeri. Sebelum rekan-rekannya sempat bertanya, Ben menghilang. Ia terjun bebas dari ketinggian tebing. "Dia akan mati," ucap Harrier. "Dia sudah mati sejak lama," jawab Murad dengan desahan panjang. Di bawah, Ben mendarat seperti malaikat maut. Dalam sekejap mata, satria pertama tumbang. Saat yang lainnya mengepung, ia menunduk dan menggunakan teknik pedang yang membuat penglihatan lawan kabur. Dengan gerakan tanpa ampun, ia menebas mereka hingga menjadi potongan daging yang berserakan di salju. Seorang satria wanita mencoba menenangkan pasukannya, mengklaim bahwa monster itu hanya sendirian. Namun, Ben tiba-tiba melakukan teleportasi tepat di belakangnya. Dengan satu sentakan kasar, ia merenggut kepala wanita itu. "Kau tidak punya mata untuk melihat," ejek Ben, membiarkan kepala itu tertancap di ujung bilah pedangnya. Ia kemudian memanggil pasukan undead-nya. Roh-roh gentayangan muncul dari tanah, mencabik-cabik satria yang mencoba melarikan diri. Ben memacu kudanya di tengah kekacauan, menebas setiap musuh menjadi serpihan kecil.
Pertempuran di lereng gunung mulai mereda. Mura dan Harir turun dari tebing untuk bergabung dengan Ben yang berdiri mematung di tengah genangan darah. Pasukan Undead-nya telah menyapu bersih musuh. Namun di tengah kemenangan itu, muncul seorang satria yang menyerang secara membabi buta. Ben menghindar dengan tenang, mengorbankan kuda tunggangannya sebagai pengecoh, lalu mendaratkan tendangan telak ke kepala satria tersebut. Saat itulah sebuah kalung emas yang melingkar di leher sang satria menarik perhatiannya. Kalung itu memicu ingatan lama. Ben teringat seorang pria yang dulu pernah menyerangnya karena salah paham. Lalu datang kembali dengan canggung untuk meminta maaf sambil memberikan kalung buatan tangan putrinya sebagai jimat keberuntungan. Pria itu pernah berpesan, "Jangan biarkan dendam menelanmu terlalu dalam, atau kau akan menjadi seperti mereka yang kau benci. Pasti ada seseorang yang menunggumu pulang." Kembali ke realita, Ben menyadari satria di depannya adalah putri dari pria itu. Namun sebelum ia sempat memberikan pengampunan, salah satu bawahan Undead-nya menusuk gadis itu dari belakang. Dalam napas terakhirnya, sang satria menangis, memohon maaf pada ayahnya karena tidak bisa kembali setelah 2 tahun menghilang. Ben pun terdiam. Tanpa ragu, ia menghancurkan bawahan Undead-nya sendiri karena telah bertindak tanpa perintah. Mura dan Harir tiba untuk membantu membersihkan sisa pertempuran. Selama berjam-jam, mereka mengumpulkan mayat-mayat itu dan membakarnya. Harir merasa heran mengapa sang master menghancurkan jasad-jasad itu, alih-alih membangkitkannya menjadi prajurit baru. Ben hanya menatap kobaran api dengan tatapan kosong. Di dalam kepalanya, suara-suara gelap dari pedang terkutuknya berbisik, mengejeknya karena masih memiliki simpati terhadap manusia. "Jika kau sudah mati, diamlah di alam baka," gertak Ben pada entitas dalam pedangnya. Iblis itu tertawa terbahak-bahak. "Larilah dari takdirmu, dasar makhluk sentimental." Sementara itu, di ibu kota, api kekejaman yang berbeda sedang menyala. Seorang wanita haus darah berdiri di atas puing-puing, menghirup aroma daging terbakar dengan senyum mesum yang mengerikan. Ia merasa bosan karena belum menemukan lawan sepadan. Ketika pesan tentang munculnya penyihir Undead sampai ke telinganya, ia tertawa kegirangan. Akhirnya, ada orang gila lain yang bisa ia tantang. Ia segera memerintahkan pasukan berbaju jirah megah untuk bergerak. Dalam perjalanan selanjutnya, Mura mulai merasa bosan karena Ben lebih banyak diam. Ia penasaran bagaimana kepala tengkorak itu bisa melayang di udara tanpa tubuh. Jauh di belakang mereka, Thor telah memberi mandat pada Mura dan Harir. Ia yakin Ben adalah kunci untuk menggulingkan kekaisaran, terutama karena gaya bertarungnya sangat mirip dengan pahlawan berambut pirang yang hilang 11 tahun lalu. Ben memutuskan untuk mampir ke desa Menara Hijau. Desa itu kini sunyi, namun di mata Ben, kenangan masa lalu masih menari-nari. Kenangan saat murid kecilnya memakaikan topi kertas di kepalanya. Kenangan saat mereka duduk di kedai dan muridnya memesan 2 gelas bir, satu untuknya, satu untuk gurunya yang tak punya lambung. Kenangan saat mereka bermain lempar dart, di mana sang murid berhasil mengenai semua target dan membuat seluruh kedai bersorak kagum. Ben duduk di kursi lamanya di sebuah kedai yang berdebu, tempat ia biasa menghabiskan waktu bersama muridnya. Tiba-tiba, sebuah gelas berisi bir diletakkan di depannya. Ben pun tersentak. Ternyata pelayan kedai yang dulu masih ada di sana. "Kenapa kau tidak takut melihat wujudku?" tanya Ben heran. "Karena aku mengenalmu," jawab si pelayan itu dengan tenang sambil meminum anggur. Pelayan itu kemudian mengeluarkan sebuah botol minuman yang telah lama ia simpan. Gadis itu memintaku menyimpannya. Ia bilang, suatu hari ia akan membawamu melakukan perjalanan jauh dan kalian akan meminumnya bersama sebagai tanda keberangkatan yang aman. Pelayan itu menatap Ben dengan tajam.
Apakah kehancuran yang kau bawa sekarang adalah gambaran dunia yang ingin ia inginkan? Ia kemudian membanting sebuah buku ke atas meja. Itu adalah buku dongeng milik sang murid tentang petualangan mengalahkan kejahatan. Ben tertegun. Ia menyadari bahwa meski ia adalah sang guru, justru ia yang paling banyak belajar dari kebaikan hati muridnya. Dengan tekad baru, ia bangkit dan meninggalkan kedai. Pelayan itu pun tersenyum. Ia tahu Ben akhirnya menemukan arah yang benar. Beberapa hari sebelumnya, kita diperlihatkan Ben melangkah keluar dari pintu bar. Mura tampak gelisah. Seperti biasa, ia ingin menggoda Ben, sekedar mencari reaksi darinya. Namun kali ini yang terjadi justru di luar dugaan. Ben itu membalas ucapannya, bukan diam, bukan menghindar, melainkan benar-benar menjawab. Mura langsung terdiam. Itu adalah pertama kalinya Ben membantahnya secara langsung. Bahkan Harir pun ikut menyadari perubahan itu. Ia teringat kata-kata Thor di masa lalu, nasihat yang dulu terdengar berlebihan. Kini, tanpa sadar, Harir justru mengagumi betapa tepatnya perkiraan pria itu. Setelah percakapannya dengan pelayan penginapan sebelumnya, beban di hati Ben memang terasa sedikit berkurang, seolah ada sesuatu yang akhirnya dilepaskan. Di dunia ini, para penjelajah dibagi ke dalam 10 tingkatan. Peringkat itu dimulai dari bumi hingga berlian, ditentukan berdasarkan pencapaian dan kekuatan masing-masing. Demi keselamatan, seorang penjelajah dilarang menerima misi yang berada di atas levelnya. Tak hanya berbahaya, menyewa penjelajah berpangkat tinggi juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Orang biasa hampir tak pernah melampaui peringkat ke-7. Mereka yang mampu melakukannya disebut manusia super. Mulai peringkat 8 ke atas, para petarung ini biasanya menjelajah wilayah tak dikenal seorang diri, menahan gelombangan monster di garis depan, atau bahkan memimpin pasukan sebagai jenderal kekaisaran. Tepat ketika penjelasan itu berakhir, sebuah tebasan melintas cepat. Dalam sekejap, kepala seekor goblin terlepas dari tubuhnya. Harir melangkah pergi dengan santai seolah baru saja menyapu debu. Ia menatap darah yang masih mengalir di bilah pedangnya, lalu mengangkat kepala. Di hadapannya berdiri monster raksasa bermata satu yang menatap tajam ke arahnya. Namun sebelum makhluk itu sempat bergerak, Mura sudah muncul tepat di belakangnya, satu ayunan bersih dan tajam, dan tubuh monster itu roboh tanpa perlawanan. Pada dasarnya, orang-orang yang mampu berburu makhluk seperti itu sudah bisa dikategorikan sebagai petualangan tingkat menengah. Namun pandangan Harir kemudian tertuju ke sisi lain medan pertempuran, ke arah tempat Ben pergi sendirian. Di sana, puluhan monster peringkat tinggi telah terbelah dua, seolah mereka bukan apa-apa. Setelah bersusah payah menjelaskan sistem peringkat, Harir justru merasa kesal karena tampaknya tak seorang pun benar-benar memperhatikannya. Tak lama kemudian, Ben bertanya dengan nada penasaran tentang peringkat mereka. Mura dan Harir menjawab bahwa mereka berdua berada di peringkat 5. Mendengar itu, Ben terdiam sejenak. Sistem peringkat sekarang terasa berbeda dari zamannya dulu. Saat masih menjadi petualang, ia berada di peringkat 7, seorang prajurit wanita yang cukup terkenal. Namun Mura justru tertawa terbahak-bahak. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa sosok yang memimpin pasukan undead, bersikap dingin, dan bertarung seperti pria itu ternyata adalah seorang wanita. Tepat saat tawa itu pecah, pedang Ben tiba-tiba bersinar terang. Bayangan raksasa menjulur dari belakang mereka. Detik berikutnya, tubuh-tubuh besar monster peringkat tinggi muncul satu persatu. Undead yang baru saja ia panggil. Harir langsung pucat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan memeluk Ben erat-erat. Melihat reaksinya, Ben terpaksa menghentikan pemanggilan tersebut demi menenangkannya. Dan di saat itulah ia tertawa. Untuk pertama kalinya sejak muridnya meninggal dunia. Alasannya sederhana. Perasaan bertarung bahu-membahu seperti ini membangkitkan kenangan lama. Sekilas, bayangan muridnya muncul di benaknya. Hari-hari latihan bersama, pelajaran yang penuh tawa, dan masa-masa damai yang tak akan pernah kembali.
Kembali ke masa kini, Mura masih tidak mengerti alasan Ben ingin menuju pegunungan utara. Ia pun akhirnya menjelaskan. Ia memiliki janji dengan beberapa orang, sekaligus tengah mencari sesuatu. Awalnya, ia berniat menyerbu pasukan undead peninggalan Raja Iblis yang terbentuk 120 tahun lalu. Namun, Dawn menciptakan sebuah penghalang yang membuat seluruh pasukannya menghilang seketika. Itu bukan perisai biasa, melainkan penghalang pelindung yang diciptakan para penyihir dari kelompok pahlawan generasi lama. Tujuannya adalah menghentikan gelombang undead. Karena itulah, pasukan mayat hidup menjadi tak berguna. Untuk menjatuhkan kekaisaran, satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah kekuatan manusia. Akhirnya Ben tak lagi menutupinya. Ia berkata terus terang bahwa ia berminat menjalin hubungan dengan suku utara dan menjadikan mereka sekutu. Mendengar itu, wajah Harir langsung pucat. Rencana tersebut benar-benar gila. Tujuan awal Ben sebenarnya sederhana, mengambil kepala kaisar dan menendang seperti bola. Namun muridnya dulu telah menghentikannya, bahwa mengubah tujuan menjadi membangun kembali kekaisaran mungkin jauh lebih masuk akal. Saat suasana mulai menegang, Ben sengaja mengalihkan topik. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Jangan-jangan kalian peserta perburuan besar yang kalah lalu kabur. Kalau bukan, kenapa anak muda dari utara bisa berada sejauh ini?" Ia lalu menawarkan untuk memperlihatkan sedikit kemampuannya. Namun Harir sama sekali tidak ingin menyaksikannya. Melihat situasi memburuk, Harir menyengringit dan menyuruh Mura maju menghentikannya. Namun saat ia menoleh ke belakang, Mura sudah menghilang tanpa jejak. Saat itulah Ben mulai menghitung mundur 10 detik. Begitu waktunya tiba, ia langsung memerintahkan undead peringkat tinggi untuk mengejar mereka. Ben tampak menikmati kekacauan itu. Ia menatap ke cakrawala jauh dan tersenyum kecil. Jalan hidup ini terasa familiar. Ia tertawa sambil berdiri, yakin bahwa dua anak muda itu akan menjadi murid-murid tak terduga miliknya. Kali ini, ia akan menempa mereka menjadi senjata terkuat dalam sejarah. Di kejauhan, Frey berdiri santai, menikmati pemandangan pasukan undead yang mengamuk di hadapannya. Monster undead peringkat tinggi itu masih terus mengejar mereka tanpa henti. Satu hantaman besar menghantam tepat di posisi Harir berdiri. Tanah meledak, tubuhnya terlempar, wajahnya langsung pucat. Ia menjerit sambil berlari, memohon pada Ben agar segera menghentikan semua ini sebelum nyawanya benar-benar melayang. Saat berlari terbirit-birit menyelamatkan diri, Harir melihat sesosok wanita justru berbalik arah dan berlari ke medan pertempuran. Wajahnya dipenuhi senyum liar. Ia tertawa keras, penuh kegilaan, lalu melesat maju sambil mengayunkan pedangnya ke arah undead milik Ben. Sementara Ben masih kebingungan memahami situasi. Dua bilah pedang beradu dengan suara memekakkan telinga. Dentingan keras mengguncang udara. Melihat lawannya tetap tenang tanpa sedikit pun gentar, wanita itu segera memutar tubuhnya dan melancarkan teknik berputar yang memaksa Ben terhempas ke tanah. Di saat yang sama, di sisi Mura, para penjaga kekaisaran mulai bermunculan dan mengepung mereka. Namun Ben dengan cepat bangkit kembali. Ia menatap lawannya dan bertanya datar tentang identitasnya. Wanita itu menjawab dengan sopan sambil tersenyum tipis, memperkenalkan diri tanpa rasa ragu. Freywar, salah satu dari 4 ksatria agung kekaisaran, datang khusus untuk menantangnya. Mendengar nama itu, ingatan Ben langsung kembali pada perkataan Dawn tentang kemunculan para ksatria tersebut. Begitu sapaan singkat berakhir, Frey langsung menerjang tanpa basa-basi. Tak ada yang mengalah, baginya pertarungan ini adalah hiburan terbaik. Ia mengayunkan tebasan mendatar ke arah kaki Ben, namun lawannya melompat menghindar. Ben mencoba mengaitkan serangan balasan, tetapi Frey memutar tubuhnya dan lolos di detik terakhir. Ia lalu mengangkat pedangnya dan menebas lurus dari atas. Ben berhasil menghindar dan membalas dengan serangkaian pukulan cepat, namun semuanya meleset. Frey malah menendangnya hingga tubuh Ben terpental jauh ke belakang. Sambil mundur, Ben mengamati pola serangannya. Aneh, cepat dan sulit ditebak.
Ia kemudian menghantam pecahan batu kecil dan melemparkannya lurus ke arah mata Frey. Serangan itu sempat membutakan pandangannya. Frey langsung mengamuk, menghujani udara dengan pukulan liar. Sebuah tebasan kuat meluncur dan menghantam Ben, membuatnya terlempar keras ke batu besar di belakangnya. Frey berdiri dengan ekspresi dingin dan bosan. Ia kecewa. Lawan yang ia harapkan ternyata tidak semengerikan bayangannya. Ia mengira para petualang itulah yang mengganggu fokus Ben, bahkan sempat terlintas di benaknya untuk membunuh mereka satu persatu tepat di matanya. Namun, setelah menenangkan diri, Ben mengakui satu hal, Frey sangat kuat. Meski begitu, ia juga menyadari sesuatu yang mengejutkan. Penglihatan wanita itu ternyata buruk. Bahkan Frey sendiri terkejut ketika serangan Ben datang dari arah yang tak ia duga. Tanpa ia sadari, Ben telah menggunakan undead untuk membentuk lingkaran, mengaburkan medan pandangannya. Pada saat yang sama, ia memerintahkan para pengikutnya untuk mundur. Kabut tebal diciptakan, disertai asap pedas yang menyengat. Ia bahkan memanggil undead tambahan, seekor ular raksasa dari tulang belulang. Karena asap cabai yang menyebar, Hari tak sempat bereaksi. Ia terbatuk hebat, matanya berair, napasnya pun kacau. Di tengah kekacauan itu, Mura sempat membahas rencana menghadapi Frey, namun Ben menolaknya dengan santai. Baginya, kabur adalah pilihan paling masuk akal. Mereka telah melewati batas wilayah, dan mundur sekarang adalah keputusan terbaik. Ia bahkan memerintahkan ular undead itu mengamuk untuk mengalihkan jalur pengejaran. Sayangnya, rencana itu tidak berjalan mulus. Para satria justru melompat naik ke punggung ular tersebut dan terus mengejar mereka. Frey melesat ke udara dan bersama para bawahannya ia mengepung Ben dari segala arah. Dua tebasan dilepaskan bersamaan membelah udara itu sendiri. Namun jelas, keunggulan berada di pihak Frey. Serangannya menghancurkan kepala ular undead dalam satu ayunan. Debu dan asap menyelimuti medan tempur. Di balik puing-puing, Frey bangkit sambil tertawa kecil, wajahnya berseri. Ia benar-benar menikmati permainan ini. Ben hanya mengusap ujung hidungnya dengan santai, lalu memarahinya karena telah mengotori pakaian lucunya. Pertempuran kata-kata pun terjadi, saling ejek tanpa henti, hingga Frey kembali merasa bosan. Ia memerintahkan Ben untuk memanggil Legiun Undead agar bisa ia lihat dengan mata kepala sendiri. Semakin ia berbicara, semakin ia melangkah mendekat. Ben memperingatkannya agar anak kecil sepertinya tidak mendekat terlalu jauh. Frey justru mendengus geli, dorongan untuk menghancurkan wajah tanpa ekspresi itu semakin kuat. Namun, sebelum ia bergerak, hujan anak panah melesat tanpa peringatan. Salah satunya menancap di bahu kirinya. Dari balik pepohonan, banyak sosok muncul, para pejuang utara yang bersembunyi sejak awal. Ben tersenyum puas dan berkata ringan, "Turunkan kepalamu dan beri salam pada Ibu Gunung, pelindung bangsa utara." Frey tiba-tiba mendengus kecil, lalu tertawa pelan. Meski darah masih mengalir dari luka di bahunya, ia menahan rasa sakit dan dengan kasar mencabut anak panah yang menancap di lengannya. Baru saat itulah ia benar-benar mengerti alasan Ben bersikeras maju pegunungan utara. Rupanya semua ini hanyalah lelucon besar yang disiapkan alam untuknya. Setelah itu, Frey melambaikan tangan dengan senyum puas, berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan Ben dalam kebingungan. Tak lama kemudian, dua penjelajah utara bergegas menghampiri. Mereka membantu Ben berdiri dan mulai menanyainya tanpa henti. Ben pun memperkenalkan orang-orang yang sebelumnya menolongnya. Namun ketika ia hendak memanggil mereka turun dari pepohonan, situasi berubah drastis. Tanpa peringatan, para penjelajah itu justru mengarahkan busur mereka ke arahnya. Ben membeku, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Alasannya ternyata konyol, itu adalah pertama kalinya mereka melihat Ben yang bisa berbicara. Menghadapi sikap bermusuhan dari pihak yang semula ia percaya, Ben memilih lari, itu satu-satunya pilihan. Para pemburu langsung mengejarnya, mengira ia adalah penyusup ilegal di hutan suci mereka.
Mura yang sempat mengira kesepakatan telah tercapai, baru teringat bahwa perjanjian dengan suku utara itu dibuat lebih dari 100 tahun lalu. Tak heran jika tak satu pun yang mengenalnya. Di tengah pelarian, Ben mendapat ide. Jika ia menyebutkan nama-nama lama, mungkin mereka akan melepaskannya. Namun masalahnya, mereka bertiga adalah buronan. Harir bahkan memiliki masalah pribadi dengan suku ini. Tak ada jalan lain selain berhenti. Ia menyebutkan namanya sendiri, berharap bisa bertemu pemimpin suku. Ketika mereka mendengar identitasnya sebagai seorang dari desa utara, para pengejar ragu-ragu. Sejenak situasi tampak akan berjalan baik, namun kenyataan berkata lain. Alih-alih dibebaskan, Ben justru dijebloskan ke dalam sel bersama 2 murid barunya. Harir mencibir, mengejek kemampuan diplomasi Ben hingga kepalanya langsung dipukul. Mura penasaran bertanya siapa sebenarnya Harir. Pria itu langsung bersikap serius, menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dibicarakan sekarang. Ia menyimpan dendam lama terhadap desa ini. Semakin ia mengingatnya, semakin meledak amarahnya. Tiba-tiba terdengar kutukan di pintu sel. Seorang penjaga berkata bahwa pemimpin suku ingin bertemu mereka. Tanpa banyak bicara, ketiganya diseret pergi dengan tangan terbelenggu. Melihat sekeliling, Ben menyadari bahwa tempat ini nyaris tak berubah sejak ratusan tahun lalu. Percakapan dengan pemimpin berlangsung lama, namun hasilnya nihil. Sang pemimpin menuduh Ben berbohong. Untuk mengujinya, ia menoleh pada 2 penjelajah lain. Tanpa ragu, mereka berpura-pura tidak mengenalnya sama sekali. Ben pun memohon, menegaskan bahwa ia benar-benar berasal dari desa utara. Namun wajah sang pemimpin berubah dingin. Ia menyebut bahwa Ben datang bersama 2 orang terbuang, Mura dan Harir, mereka yang dulu diusir dari desa. Setiap hinaan yang keluar membuat amarah Ben semakin membara. Akhirnya, Ben mematahkan belenggunya sendiri. Ia menggerutu bahwa mereka masih menggunakan metode pengusiran kuno yang konyol. Mendengar itu, sang pemimpin ikut murka dan menyuruhnya diam jika tidak mengerti apa-apa. Ia bangkit dari kursinya, berniat menghabisi Ben dengan tangannya sendiri. 2 kapak besar dia raih dari singgasananya. Ia melompat turun dan langsung menebas. Ben menangkisnya hanya dengan 1 tangan, lalu menghancurkan belenggu di pergelangan tangan kedua muridnya dan menyuruh mereka mundur. Setelah itu, ia menghadapi sang pemimpin seorang diri. Benturan demi benturan terjadi, kapak berayun secepat kilat, namun Ben hanya menghindar tanpa membalas. Bahkan Mura terpaku melihatnya. Sang pemimpin memang kuat, tapi keterampilan Ben berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Setiap serangan dengan mudah dialihkan, setiap celah dibaca dengan sempurna. Kecepatan meningkat, angin dari ayunan senjata menghantam dinding ruangan. Ben tetap berdiri tenang, hanya menggunakan tangannya. Ia bahkan sempat membuat pemimpin itu tak bisa bergerak selama beberapa detik, cukup untuk memancing amarahnya hingga meledak. Dalam keadaan membabi buta, sang pemimpin menyerang tanpa pola. Kesalahan fatal. Ben memanfaatkan celah itu dan menghantam tulang keringnya sekali saja. Tubuh besar itu terpental jauh ke belakang. Namun pertarungan belum berakhir. Dalam sekejap, pemimpin itu berteleportasi dan melayangkan pukulan keras ke pipi kanan Ben, membuatnya menghantam dinding. Dengan napas memburu, ia berkata bahwa makhluk mati seperti Ben seharusnya lenyap sepenuhnya, bukan hidup setengah-setengah seperti ini. Namun, sebelum ia bisa bergerak lagi, kilatan listrik menjalar di tubuhnya. Otot-ototnya terkunci. Ia terjatuh berlutut, tak mampu bergerak. Saat itulah Ben berbicara pelan. Yang mati memang harus menjadi abu, tapi yang hidup harus mengingat mereka dan terus melangkah. Kalimat itu adalah sesuatu yang pernah ia dengar berkali-kali. Kini situasinya terbalik. Yang hidup berlutut di hadapannya, sementara yang mati berdiri tegak. Amarah Ben akhirnya muncul sepenuhnya. Ia mencabut pedangnya dan menekannya ke leher sang pemimpin. Wajah pria itu memucat. Tak ada pilihan selain duduk dan bernegosiasi. Ben lalu menyarungkan pedangnya dan memerintahkannya untuk mengumpulkan seluruh pemimpin desa utara. Ia ingin mereka bersatu menyerang kekaisaran. Pertemuan akan segera diadakan. Meski begitu,
Ia menegaskan bahwa ia belum mempercayai Ben sedikit pun. Untuk sementara, ia menyuruhnya menunggu di kediaman Harir. Ben hanya memasang ekspresi kosong. Pemimpin itu menghela napas panjang. Ia mengira pengetahuan Ben memang terbatas, atau mungkin Harir sama sekali belum menceritakan apapun padanya. Akhirnya, ia mengungkap kebenaran. Nama asli Harir bukanlah Harir. Ia adalah Hawker, berasal dari suku saudara mereka, dan dialah pewaris berikutnya dari suku White Lion. Adegan berpindah ke wilayah suku Red Lamb. Ben tak bisa menahan diri untuk membelahkan mata. Harir yang biasanya terlihat santai dan agak ceroboh, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tenang dan berwibawa. Rumah ini sudah tak lagi terasa seperti miliknya. Ia tak ingin berurusan lebih lama dan dengan tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Melihat perubahan mendadak itu, Ben dan Mura justru tertawa terbahak-bahak. Pria yang biasanya bertingkah konyol itu bisa berubah dingin hanya dalam hitungan menit. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan kepala pelayan, Basin. Setelah saling menyapa, pandangan Basin tertuju pada Mura yang menundukkan kepala dengan sopan. Ia segera membalas salamnya. Dari obrolan singkat itulah Ben akhirnya mengetahui bahwa Mura dan ayahnya adalah para perawat tanaman di kediaman ini, pelayan keluarga Harir sejak lama. Pembicaraan pun beralih pada Harir sendiri. Ia adalah pewaris klannya yang untuk sementara tinggal di wilayah Red Lamb demi belajar. Namun segalanya berubah setelah perburuan besar 4 tahun lalu berakhir dengan kegagalan. Harir meninggalkan desa. Kini hanya Basin yang masih bertahan menjaga rumah kosong ini. Mendengar cerita itu, Ben bertanya mengapa Basin tetap tinggal. Sang kepala pelayan hanya tersenyum cerah dan berkata bahwa ia tetap berada di sini demi Harir. Karena baginya, sebuah rumah hanya bisa disebut rumah jika tetap dijaga kebersihannya. Baik suku maupun Mura sama-sama menunggu hari ketika Harir akhirnya pulang. Beberapa saat kemudian, Ben ikut Mura keluar untuk melihat bagaimana ia merawat bunga-bunga di taman. Di tengah pekerjaan, Mura tiba-tiba mengungkit masa lalu tentang bagaimana ia bisa kabur bersama Harir. Bukan karena mereka sahabat sejak awal, saat itu Mura dan ayahnya hanyalah pengungsi yang datang dengan harapan tipis untuk diselamatkan. Mereka melamar pekerjaan di kediaman Harir, dan orang yang memberi izin adalah Rus, kepala suku White Lion. Dari sanalah semuanya bermula. Rus kemudian menyarankan agar putranya Harir mengantar Mura berkeliling wilayah White Lion. Awalnya Harir canggung dan pemalu, namun Mura justru bertingkah seenaknya, membuat lelucon kasar tanpa memikirkan akibatnya. Tingkahnya sering membuat orang-orang sekitar panik. Bahkan Harir sendiri yang terlahir sebagai bangsawan sering kebingungan, takut suatu hari Mura akan dihukum. Namun Mura sama sekali tidak peduli. Ia mengatakan bahwa status tidak berarti apa-apa saat orang sedang bermain bersama. Ia bahkan terang-terangan menyebut Harir terlalu kaku dan bodoh. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, ia menyeretnya ke kawasan rakyat biasa, mengajaknya bermain dan membuat keributan kecil. Mereka bahkan sempat mengejar babi hutan, membuat anak-anak desa melongo melihat ulah mereka. Mura lalu mengajak anak-anak itu ikut bermain, sekaligus mengenalkan Harir kepada mereka. Ia menyuruhnya rileks dan mengajak mereka dengan percaya diri. Perlahan, jarak di antara mereka pun menghilang. Untuk pertama kalinya, Harir merasa tidak diperlakukan sebagai anak kepala suku. Mura tidak pernah menjilatnya, tidak pernah mencari keuntungan. Ia tidak melihatnya sebagai pewaris klan, melainkan sebagai manusia biasa. Dan itulah pertama kalinya dalam hidup Harir merasa bahwa ia bisa hidup sebagai orang normal. Beberapa tahun berlalu, Harir bertanya padanya apakah ia benar-benar mampu memikul tanggung jawab klan, karena ia akan segera pergi belajar ke wilayah Red Lamb. Mura langsung duduk tegak dan dengan penuh keyakinan berkata bahwa ia pasti bisa melakukannya. Tak lama setelah itu, Harir sang anak singa berangkat menuju desa Red Lamb. Di sana hidupnya berubah menjadi rutinitas keras tanpa ampun, jadwal ketat, aturan berat, dan beban harapan seluruh klan menekan pundaknya. Ia harus unggul dalam segalanya, kekuatan fisik, kecerdasan, sejarah utara,
catatan monster, hingga berbagai pengetahuan penting lainnya. Ia dipaksa menghafal semuanya sampai hidungnya berdarah, matanya kosong seperti orang kecanduan. Pikiran-pikiran gelap mulai menyelinap masuk. Namun setiap kali itu terjadi, bayangan Mura muncul di kepalanya. Demi mengingat janjinya, ia memaksa diri tetap waras dan terus menjejalkan ilmu ke kepalanya. Sekitar setahun kemudian, Mura dan ayahnya sedang merawat taman seperti biasa. Saat itulah seorang asing datang. Pot bunga di tangan Mura terlepas dan jatuh pecah ke tanah. Karena pada hari itulah hari pertama ia bertemu orang itu. Ia menerima kabar mengejutkan yang mengubah segalanya. Harir telah melarikan diri. Dulu, ada sebuah dongeng yang hampir selalu diceritakan orang dewasa kepada anak-anak. Kisah tentang para pahlawan yang mengumpulkan rekan seperjuangan, lalu bersama-sama mengalahkan Raja Iblis. Setiap kali cerita itu didengar, anak-anak akan mendengarkannya dengan penuh kekaguman. Ada sosok seorang ibu yang berdiri di garis depan, membawa perisai dan pedang, melindungi semua orang di belakangnya. Para anggota suku mengikuti tanpa ragu. Pemandangan itu terukir kuat di hati seorang anak laki-laki. Sejak hari itu, ia bermimpi ingin menjadi seperti mereka. Ia mengenggam kekaguman itu begitu erat, sampai-sampai merasa hidupnya sendiri berada di ujung pedangnya. Namun waktu berlalu, dan yang tersisa hanyalah seorang anak yang hancur. Setelah kejadian besar itu, Harir meninggalkan rumah. Saat kabar itu sampai ke telinga Mura, ia langsung berangkat mencarinya. Salju turun lebat, angin menusuk tulang, tapi ia tetap melangkah tanpa ragu. Baron sempat mencoba menghentikannya, namun kata-kata itu tak pernah benar-benar ia dengar. Dengan tas di bahunya, Mura menembus badai salju, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Di tengah dinginnya udara, pikirannya hanyalah dipenuhi satu nama, Harir. Waktu berpindah ke sebuah desa petualang di benua utara. Di dalam sebuah kedai yang hangat, terdengar suara langkah dari lantai atas. Di sanalah Harir berada, menunggu minuman keras hangat perlahan. Saat Mura menemukannya, keadaannya benar-benar menyedihkan. Tapi alih-alih mencemooh, Mura justru merasa khawatir. Dengan suara datar, ia bertanya, "Mengapa Harir kabur dari rumah?" Jawabannya singkat. Katanya semua itu tidak cocok untuk dirinya. Ia merasa tidak berbakat, tidak pantas, dan tak punya hak untuk melanjutkan jalan sebagai pewaris klan. Mura mendekat tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba ia mencekram kerah bajunya dan menariknya berdiri. Berteriak agar Harir mengingat mimpi yang dulu ia pegang erat. Mimpi yang kini ia buang begitu saja. Namun Harir hanya tersenyum kecil. Tatapannya kosong, membuat Mura terdiam. Ia lalu mengingat kata-kata gurunya. Kegagalan pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah kesalahan, yang ketiga adalah keras kepala, dan yang keempat adalah pengakuan atas batas diri. Harir telah gagal dalam perburuan besar sebanyak 4 kali. Ia merasa tak pandai bertarung jarak dekat, buruk dalam serangan jarak jauh, bahkan kecerdasannya terasa biasa saja. Satu-satunya yang ia punya hanyalah insting tajam dan mata yang sedikit lebih jeli dari orang lain. Berkali-kali ia mendengar bahwa dirinya tak cocok menjadi pejuang. Ia yakin Mura tak mungkin mengerti beban harapan yang terus ditimpakan kepadanya. Terjatuh, bangkit, lalu jatuh lagi, berulang tanpa akhir. Itulah alasan ia melarikan diri ke desa ini. Di sini tak ada guru, tak ada tuntutan, tak ada tatapan penuh harapan. Lebih baik menjadi petualangan mabuk yang pengecut daripada kembali ke tempat yang harus mengingatkan kegagalannya. Mendengar itu, Mura hanya menatapnya lama. Ia bertanya pelan, apakah kegagalan itu benar-benar jalan hidup yang Harir inginkan? Harir tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, memegangi kepalanya, dan akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. 2 tahun pun berlalu di desa petualang yang sama. Harir suatu hari mengambil perisainya dan mengaitkannya di punggung. Bersama Mura, ia memilih berjalan di jalur mereka sendiri sebagai petualang. Selama 2 tahun itu, Mura selalu berada di sisinya, berharap waktu perlahan bisa menyembuhkan luka hatinya. Harir tak pernah lagi membicarakan klannya, tapi ia tetap membawa perisai itu, tanda bahwa perasaannya belum sepenuhnya hilang.
Ia hanya menunggu satu titik balik yang mungkin akan mengubah segalanya. Kembali ke masa kini, Mura terkekeh kecil saat bertemu Ben. Ia melihat bayangan Harir yang dulu. Menurutnya, Ben dan Harir sangat mirip. Karena itu, ia kembali mengusulkan agar Ben menerima mereka sebagai murid. Ia yakin Harir punya bakat dan kekuatan yang ia temui hanyalah guru yang salah. Ben mendengarkan diam-diam, lalu akhirnya setuju. Mura percaya hanya ada satu hal yang Harir butuhkan sekarang. Seseorang yang mampu memecahkan hati yang tertutup rapat itu. Seseorang yang bisa memaksanya berubah menjadi versi dirinya yang baru. Itulah sebabnya ia menyeret Ben masuk ke kamar Harir. Tak lama kemudian, Ben mencengkeram kerah Harir dan menariknya keluar. Tiba-tiba, Ben itu memukul kepalanya santai. Ia lalu berkata bahwa ia tidak akan mengajar main-main. Ia akan melatih secara serius, bahkan jika harus membentuk tulang orang bodoh sekalipun. Melihat itu, Mura tertawa lepas. Baginya, Harir terlihat konyol sekaligus menggemaskan. Sementara Ben hanya berdiri kebingungan, tak paham kenapa suasana berubah seperti ini. Di luar desa, langit membentang biru cerah. Seorang pria berkaki palsu berjalan tertatih. Napasnya berat. Ia memanggil satu persatu nama, namun tak ada jawaban. Menatap dirinya sendiri, ia sadar tak bisa kembali ke Valhalla seperti ini. Di ruang rapat yang terasa pengap, di atas meja kayu besar, hanya ada 3 orang, Ben Lyra, Mura, dan ketua suku. Tatapan ketua suku menusuk lurus ke arah Ben. Ia menanyakan satu hal sederhana. Kemana Harir pergi? Kenapa dia tidak ada di sini? Ben menjawab dengan nada santai. Harir sedang berlatih, atas perintahku sendiri. Ia tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Jawaban itu langsung memicu dengusan sinis. Bagi ketua suku, mengajari anak itu hanyalah kebodohan. Ben tidak membalas dengan emosi. Ia hanya menatap balik dengan sorot mata dingin. Menurutnya, yang gagal bukan Harir, melainkan sang ketua suku, yang tak mampu melihat potensi yang ada pada Harir. Kata-kata itu menyulut amarah ketua suku. Tiba-tiba, suara ketukan bertubi-tubi memotong pembicaraan mereka. Salah satu penjaga membuka pintu dan melapor. Seorang pengungsi dari garda pertahanan pesisir laut telah tiba. Pria itu masuk dengan langkah tertatih, lalu berlutut tertunduk. Ia memohon agar suku utara segera menyerang balik. Jika mereka tidak menggorok leher para bajingan kekasaran itu, ia merasa tidak sanggup menatap wajah rekan-rekannya yang telah gugur. Namun ketua suku menolak. Menyerang lebih dulu berarti perang habis-habisan dan kerugian besar tak terhindarkan. Ia memerintahkan pria itu kembali ke pos dan menghindari pertempuran yang tak berarti. Kata-kata itu membuat sang prajurit meledak. Ia berteriak bahwa mereka akan mati perlahan di pesisir dan memberitahu bahwa para serigala kekaisaran akan segera datang untuk gelombang kedua. Kilasan ingatan pun muncul. Pertempuran di pesisir yang kacau. Darah membasahi pasir, mayat-mayat bergelimpangan tanpa sempat dikuburkan. Di depan deretan makam teman-temannya, pria itu berlutut dan bergumam, di medan perang, menguburkan jenazah adalah kemewahan, dan mereka tidak memilikinya. Waktu berganti, Mura berdiri di samping Ben. Dengan wajah tak percaya, ia resmi diterima sebagai warrior. Menurut Ben, Mura memiliki segalanya, semangat juang, kecerdikan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Ia juga mengungkapkan bahwa kegagalan Mura di Great Hunt sebelumnya hanyalah sandiwara demi melindungi harga diri Harir. Mura pun tersenyum kaku. Pujian itu terasa aneh baginya. Ia lalu menanyakan kabar Harir. Ben menjelaskan bahwa gaya bertarung Harir terkekang oleh kebencian pada dirinya sendiri dan bayang-bayang sebagai anak kepala suku. Jika ia mampu melepaskan semua itu, Harir akan menjadi warrior yang lebih jauh kuat. Ben terdiam sejenak. Ingatan masa lalunya kembali saat ia melatih para pahlawan di Parti Hero. Metode yang ia ajarkan kejam, namun itulah pelajaran terpenting bagi seorang pejuang. Pikir Ben, mungkin inilah perannya sekarang, menurunkan kebijaksanaan lama ke generasi baru. 7 hari berlalu. Di pegunungan utara yang tertutup salju tebal, Frey tampak memarahi bawahannya. Dan saat itulah Ryu muncul, mantan komandan kekaisaran. Dengan nada mengejek, ia menyindir Frey yang masih bergaul dengan orang-orang bodoh.
Namun Prey membalas dengan dingin. Mereka mungkin terlihat bodoh, tapi masing-masing dari mereka setara dengan 100 prajurit dewasa. Prey menanyakan mengapa Ryu ada di sini. Ryu pun mengungkapkan tujuannya sebenarnya. Ia datang bukan untuk berbincang, melainkan untuk memburu tengkorak sialan yang telah merobek wajahnya. Ia juga bertanya mengapa Prey belum bergerak. Tanpa menunggu jawaban, Ryu memerintahkan pasukannya menyerbu pegunungan utara. Ia bersumpah akan membuat sang tengkorak menyesal. Di perkemahan utara, Ben memasuki ruangan ketua suku. Kali ini berbeda, ucap kepala suku. Pasukan kekaisaran tidak bergerak seperti biasanya. Sementara bantuan dari suku lain belum tentu tiba tepat waktu. Suka atau tidak, perang akan terjadi, ucapnya. Ben menepuk kepala Harir dengan santai, lalu mengajukan diri untuk ikut bertempur. Perang pun pecah. Pasukan pegunungan utara menerjang barisan pertahanan kesatria kerajaan. Seorang warrior melompat tinggi, menghantamkan kapaknya dengan kekuatan penuh. Dari kejauhan, Ben mencium bau amis darah. Dia bergumam, siklus perang terasa kembali terulang, namun kali ini berbeda. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Seorang pria melangkah maju, pengungsi dari ruang rapat sebelumnya. Dengan pedang tergenggam dan kepala tertunduk, ia berkata bahwa jika ia hanya duduk menonton dari tenda, maka ia merasa sudah mati. Ben mencoba menghentikannya, namun pria itu berbicara tentang kehormatan warrior, tentang tugas yang tak bisa dihindari. Ben pun bertanya satu hal, apakah ia datang membawa dendam? Jawabannya tegas tidak, ia datang bukan untuk membalas kematian, melainkan menunaikan kewajiban. Ben terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, jika membangkitkan para pejuang yang telah mati, apakah ia berkeberatan? Pria itu tertegun, lalu menjawab, itu adalah tindakan terkutuk. Namun, jika melindungi tanah mereka, maka lakukanlah. Ben mengulurkan tangannya kepada pria, dan dia menggenggamnya, dan saat keduanya berdiri, cahaya muncul dari tanah. Semua orang terkejut melihatnya. Ben bergumam, bangkitlah wahai Northern Warrior. Tanah bergetar, dan dari alam kematian yang sunyi, para pahlawan menjawab panggilan itu. Bendera sang penjaga berkibar. Dari tanah yang retak, satu persatu prajurit undead bangkit menjawab panggilan. Mata kosong mereka menyala redup, namun langkahnya tetap tegap, seolah kematian tak pernah benar-benar memisahkan mereka dari medan perang. Salah satu undead melesat maju. Satu tebasan, tubuh kesatria kerajaan terbelah dua tanpa sempat berteriak. Tak lama kemudian, para kesatria undead membentuk barisan, menciptakan dinding pertahanan yang kokoh seperti benteng hidup. Pria yang sebelumnya memohon di ruang rapat terduduk gemetar. Air matanya jatuh saat melihat rekan-rekannya bangkit kembali. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Pasukan kavaleri kerajaan menerjang tanpa ragu, namun dari celah sempit di antara tameng undead, tombak-tombak meluncur bersamaan. Derap kuda terhenti oleh jeritan, tubuh-tubuh terpental, dan barisan kavaleri runtuh sebelum sempat menembus pertahanan. Dari kejauhan, Ben berdiri dengan kepala tertunduk. Ia memberi hormat pada tanah yang diinjaknya. Ia memohon izin kepada Ibu Pertiwi agar para pejuang ini dapat menyelesaikan tugas terakhir mereka. Di samping Ben, Harir menatap medan perang dengan tubuh kaku. Ben menahannya untuk melangkah. Ia berkata bahwa ini terlalu cepat bagi Harir untuk turun langsung. Medan perang bukan tempat untuk membuktikan keberanian, melainkan tempat belajar membaca kematian. Namun ia juga menambahkan satu hal. Jawaban yang tak pernah Harir raih di Great Hunt, kini menunggunya di sini. Buktikan dengan matamu sendiri. Jeritan menggema di segala arah. Tanah dipenuhi mayat. Bau darah membuat napasnya berat. Ketakutan mencengkram dadanya. Dalam kekacauan itu, suara Ben terdengar pelan. Bisakah kau membuktikan dirimu di sini? Dengan bibir gemetar, Harir menjawab lirih. Aku tidak. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Jentikan keras mendarat di dahinya. Jernihkan kepalamu. Suara Ben tenang, namun berat. Perang selalu datang bersama tanggung jawab, melindungi rekan, menanggung dosa, dan menyaksikan tragedi yang tak bisa dihindari. Ben melangkah maju. Saat itulah ia melihat Prey. Cahaya ungu meluncur deras dari puncak tebing, menghantam ke arah Prey. Ben mengayunkan pedangnya, namun serangan itu ditangkis. Benturan pun mengguncang udara. Di sisi lain medan perang, Harir menarik napas panjang. Ia mengenakan topengnya, dan tanpa ragu,
Ia menerjang ke barisan penyihir kerajaan. Tubuhnya melesat secepat kilat. Ia melompat melewati formasi depan dan langsung menghantam komandan di barisan belakang. Ia menebas komandan itu dengan luka yang nyaris mematikan, yang membuat komandan roboh. Mura yang melihatnya tertegun. Ia menyadari Harir tidak menggunakan tameng. Harir kini terkepung 3 musuh sekaligus. Sebuah pisau kecil melesat dari tangannya, mengenai salah satu tepat di kepala musuh. Dalam satu tarikan napas, 2 sisinya tertebas bersamaan. Cara bertarung itu identik dengan band, dual kelas, rogue, dan warrior. Medan perang pun meledak sepenuhnya, pedang beradu tanpa henti. Tanah terbelah oleh hentakan, deritan bercampur dengan suara baja. Prey melihat celah dan menerjang. Ia melompat tinggi ke arah Ben. Serangannya menghantam tanah, menciptakan retakan besar. Ben menghindari tipis, menangkis serangan brutal berikutnya dengan santai. Namun satu pukulan berhasil mendarat. Tubuh Ben terlempar jauh, menghantam tanah dengan keras. Di sisi lain, Ryu menebas warrior undead. Mura yang melihat Harir terkepung, segera melompat ke sisinya. Di hadapan mereka berdiri Don Ryu. Ryu menurunkan kuda-kuda tempurnya. Kalian hanyalah hidangan pembuka sebelum santapan utama. Dengan senyum liar ia berteriak, datanglah dasar orang utara. Harir dan Mura menyerang bersamaan, namun satu raungan menghantam mereka. Gelombang kekuatan itu melempar keduanya jauh ke belakang. Ryu melanjutkan serangannya. 4 bekas cakar raksasa mencabik tanah. Harir nyaris tak sempat bernapas saat menghindar. Dalam kekacauan itu, ia menyadari sesuatu. Teknik Ryu membutuhkan satu tarikan napas penuh sebelum dilepaskan. Ia berteriak pada Mura agar maju bersamaan. Anehnya, di tengah bahaya, Harir tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidup. Ia melesat maju tepat saat Ryu menunjukkan senyum bengisnya. Wolfhound Howling serangan dilepaskan. Namun sebelum hantaman itu mengenai Harir, Mura melompat ke depan. Tubuhnya menahan serangan itu sepenuhnya. Darah muncrat ke udara dan waktu seakan berhenti. Di sisi lain medan perang, Ben dan Prey saling bertukar serangan tanpa jeda. Tebasan demi tebasan dilancarkan, namun tak ada satupun menemukan celah. Setiap serangan Prey ditangkis, setiap balasan Ben dipatahkan sebelum mencapai sasaran. Ben melompat tinggi, menghantam dari udara. Namun Prey membaca arah serangannya. Dengan sempurna, dia menepis semuanya. Ia lalu menjejakkan kakinya ke tanah. Aura berputar membentuk pusaran di sekeliling tubuhnya. Spiral style. 1 langkah maju, 1 ayunan penuh, Sundering of the Horizon. Tanah terbelah dari ujung ke ujung. Gelombang kehancuran menyapu medan perang, melemparkan prajurit baik kawan maupun lawan ke udara. Ben menahan serangan itu dengan seluruh tenaganya. Tubuhnya pun terdorong jauh ke belakang hingga meninggalkan parit panjang di tanah. Frey berjalan pelan di atas tumpukan mayat kesatria kerajaan. Tatapannya dingin. "Kenapa kau memblokirnya?" katanya datar. "Kau bisa saja menghindar." Ben tidak menjawabnya. Ia meloncat maju, serangan bertubi-tubi menghujani Ben tanpa ampun, cepat, berat, dan mematikan. Namun, semuanya berhasil ditangkis. Prey menyadari sesuatu yang aneh. Ben terus berganti senjata dari satu tangan ke tangan lain, meski memiliki 2 tangan utuh. "Itu merusak ritme bertarungmu," ucapnya. "Apakah kau terbiasa memainkan peran tertentu di dalam party?" Dalam sekejap, tubuh Prey sudah berada di depan Ben. Aura gelap membungkus pedangnya. Satu tebasan menghantam bumi, menciptakan retakan raksasa. Ben menangkis serangan itu, namun belum sempat ia bernapas, serangan kedua langsung menyusul. Ia menghindar ke bawah, meluncur melewati kolong kaki Prey, lalu menebas betisnya. Prey terkejut. Ia mencoba menginjak Ben, namun gagal. Gerakannya terlalu cepat, namun semakin lama, Frey justru menyadari sesuatu yang lebih ganjil. Gerakan Ben penuh celah. Ia terlihat hendak menyerang, lalu ragu, menyerang, lalu berhenti. Keraguan itu nyata. Frey yang mengamati dari kejauhan menyipitkan mata. Ben jelas petarung kuat, namun melawan dirinya ia terlihat kesulitan secara tidak wajar. Di kejauhan, Mura berlumuran darah terbaring di pelukan Harir. Seketika fokus Ben pun runtuh. Dalam satu kedipan mata, Frey telah berada di hadapannya Ben. Pukulan keras menghantam dadanya.
Tubuh Ben terlempar jauh dan menghantam batu besar hingga retak. Frey pun tertawa puas, dan ia terus memprovokasi Ben. Amarah Ben pun memuncak. Dari dalam pedang terkutuknya terdengar suara, dan untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, ia memilih percaya pada muridnya mereka akan baik-baik saja. Frey menyerang Ben dengan kekuatan serangan yang sangat dahsyat, tapi Ben menghindar secepat kilat, lalu membalas serangan itu, menyebabkan Frey terluka cukup parah. Ben membelah pedangnya menjadi dua dan memberikan serangan. Hantaman keras meluncur ke atas, melempar tubuh Frey jauh ke langit. Di udara, Ben membentuk dua tebasan bersilang. Serangannya berbentuk X yang meluncur cepat, memancarkan kekuatan dahsyat. Frey mencoba membalas dari udara. Benturannya begitu kuat hingga sisi gunung terbelah dua. Namun, puing-puing raksasa itu menghantam tubuhnya. Darah menyembur. Tubuhnya jatuh bersama reruntuhan batu. Harir terguncang melihat tubuh Murad tergeletak di pelukannya. Darah mengalir deras tanpa tanda berhenti. "Murad, jangan bicara," ucap Harir panik. "Awas, darahmu terus bercucuran." Namun, napas Murad semakin berat. Di tengah keputusasaan itu, langkah kaki mendekat perlahan. Ryu berdiri di hadapan mereka dengan tatapan yang merendahkan. "Dasar sampah menyedihkan," ucapnya. Harir memeluk tubuh Murad semakin erat. Tatapannya berubah dingin. Emosi Ryu pun meledak. Ia menghantamkan kepala Harir dengan keras. Darah mengucur dari kepalanya, dan topeng Harir pun pecah berantakan. "Teruslah membuat wajah menyedihkan itu, bocah," ucap Ryu. Ia mengangkat pedangnya dan hendak menyerang. Boom! Ledakan besar mengguncang medan perang. Asap mengepul tinggi. Saat debu menipis, terlihat Ben berdiri gagah di depan Harir. Pedangnya menahan serangan Ryu. "Dinginkan kepalamu. Aku akan mengulur sedikit waktu untukmu," ucap Ben tegas. Aura membunuh Ryu melonjak. Ia memprovokasi Ben tanpa henti, namun Ben menjawabnya dengan santai sambil melangkah maju. Tak butuh waktu lama, dua monster medan perang itu kembali bertabrakan. Denting pedang memekakan telinga. Perang memang kejam. Membantai musuh atau dibantai musuh, ucap Ben. Ia menoleh sebentar ke arah Harir. "Aku tidak akan ragu lagi, maka kau juga harus membuat keputusan." Di tanah bersalju, Murad membuka matanya perlahan. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam tangan Harir. "Pergilah," katanya lemah. "Bantu mastermu." Harir menggeleng keras. Ia ingin menyelamatkan Murad lebih dulu. Namun Murad tersenyum tipis. "Jangan pikirkan aku," ucapnya. "Jangan lupa peranmu." Pertarungan Ben dan Ryu semakin brutal. Debu dan salju berterbangan ke segala arah. Ben mengerahkan Northern Style Hunting Technique, menghujani Ryu dengan tebasan beruntun. Namun Ryu menahannya sambil tertawa sinis. "Kekuatanmu melemah," ejeknya. "Kau pasti kesulitan saat melawan Frey." Ia menendang Ben, namun serangan itu ditahan dengan satu tangan. Tiba-tiba, lengan Ryu tertebas. Ia terdorong mundur dengan napas tersengal. Di hadapannya berdiri Harir. "Terima kasih," ucapnya, "karena telah memberiku waktu, guru." Aura dingin membungkus tubuhnya. Kini giliran Harir maju. Ia menyerang bertubi-tubi sambil menahan air matanya. Pedang saling beradu. Ryu mencoba menebas Harir, namun Harir mampu menangkisnya dengan perisai. Perisai itu pun hancur. Harir dan Ryu menyerang bersamaan, menyebabkan kabut salju menutup pandangan. Di tengahnya, pedang Harir menancap di perut Ryu. Tangan kirinya menahan pedang Ryu. Ryu menghantamkan wajah Harir berulang kali, namun genggamannya tak goyah. Dengan raungan amarah, Ryu menarik pedangnya dan menebas Harir. Namun Harir mampu menghindarinya. Ia menyerang balik, tapi serangan itu gagal. Ryu melompat mundur, namun sebuah pedang melesat dari kejauhan, menusuk dadanya. "Dasar tengkorak sialan," gumamnya. Lingkaran sihir raksasa menyala di tanah. Sejak awal, medan ini adalah jebakan. "Harir sekarang!" "Semuanya mundur, aku serahkan sisanya pada kalian," teriak Ben. Para warrior mundur, yang tertinggal hanyalah undead dan pasukan kerajaan. Harir telah berdiri tepat di depan Ryu. Tatapannya dingin.
Ia menyerang dengan modern style hunting teknik. Api kehitaman menyambar, tebasan itu menghantam tubuh Ryu sepenuhnya. Selamat tinggal, Murah, sampai jumpa lagi. Namun saat Harir terdiam, ia mendengar Ben berteriak memanggil namanya. Harir! Ia pun menoleh. Karena lingkaran sihir itu tadi, gunung salju mulai runtuh. Di tempat lain, seseorang menatap semuanya melalui bola kristal. Kenapa kau baru bergerak sekarang? Edward Belira. Siapakah dia? Sekitar 1000 prajurit kekaisaran tewas di medan perang. 600 diantaranya adalah pasukan garda depan, elit yang selama ini dikenal tak pernah mundur. Sementara itu, di kejauhan, ketua suku White Lion terlihat bertarung bahu-membahu bersama rekannya, membantai sisa ksatria kerajaan yang masih bertahan. Para warrior utara bergerak cepat. Mereka menggali salju, menarik rekan-rekan yang tertimbun reruntuhan, menyelamatkan yang masih bernapas. Para warrior undead berdiri tegas di depan prajurit pertahanan. Ia mematung saat menyadari salah satu di antara mereka adalah Hagita, sahabatnya sendiri. Undead itu menatap langit. Satu persatu, cahaya redup menyelimuti tubuh mereka dan perlahan menghilang menjadi debu. Ben berdiri di samping pria itu. Kekuatanku hanya membuat yang mati bergerak. Namun mereka berbeda. Mereka bangkit karena kehendak mereka sendiri, ucap Ben pelan. Debu terakhir pun menghilang tertiup angin. Ketua Redline berjalan mendekati Ben. Jika kau berniat memindahkan jasad mereka untuk dimakamkan, urungkan niatmu. Ia menatap medan perang. Bagi warrior utara, beristirahat di tempat mereka bertarung adalah kehormatan tertinggi. Ia lalu mendekati Harir. Maafkan aku. Aku gagal menyadari kekuatanmu saat itu, ucapnya. Malam itu, di desa utara, festival kemenangan digelar. Kembang api memenuhi langit, minuman dibagikan, tawa bercampur air mata. Mereka tertawa sambil mengenang teman-teman yang gugur. Harir merindukan suasana seperti ini. Setelah sekian lama, dia kabur. Di suku utara, pemakaman selalu dirayakan, karena mereka hidup dengan kematian. Mengantar kepergian dengan tangis hanya membuat akhir terasa terlalu pilu. Ben menasihati Harir. Jangan kau meratapi kepergian Murah, karena ia ingin melihat kau bahagia, bukan menangisi kepergiannya. Harir membalas percakapan itu. Impian Murah telah dipercayakan padaku. Jika aku terus larut dalam kesedihan, mungkin dia akan memukul kepalaku nanti. Pesta berlangsung hingga larut malam. Sebelum pergi, Ben mengatakan untuk Harir tersenyum. Namun setelah semua orang pergi, Harir tetap duduk termenung. Ia melihat punggung masternya dan untuk pertama kalinya menyadari sesuatu. Gurunya memikul terlalu banyak beban. Ia bisa saja menjadi mesin pembunuh seperti saat pertama kali mereka bertemu. Harir merasakan banyak keinginan, tanggung jawab, dan masa lalu yang menekan pundak masternya. 2 hari pun berlalu. Para kepala suku berkumpul. Ketua Redline, White Lion, serta perwakilan dan Sky Tiger hadir dalam rapat. Sky Tiger adalah suku kuno, garis keturunnya telah ada sejak zaman purba. Di tengah rapat, seorang pendeta mendekati Ben. Ada sesuatu yang harus kau terima, ucapnya. Setelah meramal masa depan, ia melihat sebuah warisan yang harus diserahkan. Itulah alasan ia datang jauh-jauh ke Redline. Ia menyerahkan sebuah benda menyerupai plakat tua. Ben pun menerimanya dengan ekspresi terkejut. Ketua Redline memandang mereka heran, namun sang pendeta hanya berkata, ada hal-hal yang tak perlu kau ketahui, jika kau tak ingin mengetahuinya. Para ketua suku menyatakan dukungan mereka kepada Ben. Sky Tiger mengikrarkan kekuatannya. Namun suasana berubah ketika kakinya terborgol, tubuhnya terbalut pakaian tahanan. Para kepala suku terdiam, tak tahu harus berbuat apa padanya. Pria mengangkat wajahnya dan menatap Ben. Bawalah aku bersamamu, ucapnya. Alasannya sederhana. Frey ingin berperang di kubu yang tidak diuntungkan. Ia tidak tertarik pada kubu yang sudah hampir pasti menang. Dengan wajah menyela penuh gairah, ia mengatakan bahwa bertempur di sisi yang terdesak jauh lebih menarik. Dan disitulah menurutnya perang yang sesungguhnya berada. Kata-kata itu seketika memicu kekacauan. Suara bantahan menggema di seluruh ruangan.
Harir dan para kepala suku bangkit dengan kemarahan yang sulit dikendalikan. Bagi mereka, kehadiran Frey adalah sebuah ancaman. Seseorang yang terbiasa bertarung demi kesenangan dianggap terlalu berbahaya untuk dipercaya. Mereka yakini, di medan perang nanti, Frey bisa saja berbalik menusuk dari belakang saat keadaannya berubah. Namun, di tengah gejolak itu, tatapannya tidak goyah. Tanpa meninggikan suara, ia langsung menerima Frey. Ben menegaskan bahwa amarah hanya akan menutup mata mereka dari peluang. Jika Frey berdiri di pihak mereka, maka itu berarti satu kekuatan besar tambahan untuk melawan kekaisaran. Resikonya memang ada, tetapi perang selalu menuntut keberanian untuk mengambilnya. Harir memperhatikan gurunya dengan seksama. Perlahan, ia memahami makna di balik keputusan itu. Kepercayaan Ben bukanlah kelemahan, melainkan senjata. Para kepala suku akhirnya pun terdiam. Meski wajah mereka masih menyimpan ketidakpuasan, keputusan itu tak terbantahkan. Mereka menerimanya dengan dengusan berat, seolah menelan sesuatu yang pahit. Di tempat lain, suasana jauh lebih dingin. Seorang pelayan keluarga berdiri ragu di hadapan ibunya Harir. Dengan hati-hati, ia bertanya, apakah wanita itu tidak ingin menemui putranya? Jawaban yang ia terima singkat dan datar, tidak perlu. Tanpa menoleh, sang ibu memerintahkan pelayan itu untuk menyerahkan sebuah pedang kepada Harir. Tak ada pesan, tak ada kata-kata tambahan. Harir berdiri di depan makam murah, dikelilingi keheningan yang menekan dada. Ia menundukkan kepalanya, suaranya lirih namun penuh beban. Harir mengakui bahwa dirinya masih jauh dari kata sempurna. Banyak kelemahan yang belum mampu ia atasi. Namun, satu hal ia pastikan, janji mereka tidak akan ia langgar. Apapun yang harus ia korbankan, Harir akan menjadi ketua suku yang pantas, pemimpin yang tidak akan mengecewakan mereka yang telah gugur. Langkah kaki mendekat. Pelayan itu menyerahkan pedang titipan sang ibu. Harir menerimanya dengan genggaman erat. Besi dingin itu terasa berat, bukan hanya di tangan, tetapi juga di hatinya. Tanpa berkata apa-apa, Harir berbalik. Bersama pelayan tersebut, ia meninggalkan makam dan melangkah menuju Artisan Street, membawa tekad, warisan, dan beban yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Di gerbang desa Red Lamp, udara dingin menusuk tulang. Ketua suku Red Lamp berdiri tegap, melepas kepergian Ben dan rombongannya dengan suara berat. Setelah itu, sang ketua suku mendekati Harir. Wajahnya terlihat sungkan, seakan kata-kata yang akan ia sampaikan bukanlah hal ringan. Dengan suara lebih pelan, ia memberi nasihat yang tidak diminta, namun diperlukan. Ia mengingatkan Harir bahwa Ben, meski dipandang sebagai sosok luar biasa, ia masih bisa ragu, masih bisa goyah, sama seperti siapapun. Ben memikul terlalu banyak beban, kematian keluarganya, permintaan terakhir muridnya, dan bisikan pedang iblis yang terus ia tahan. Semua itu ia pendam sendiri. Ketua suku berkata bahwa Ben memaksa dirinya menjadi dingin dan rasional, bukan karena tidak memiliki perasaan, tetapi karena percaya itulah satu-satunya cara melindungi Harir. Ia tidak pernah benar-benar mengungkapkan isi hatinya kepada siapapun. Harir pun tertegun. Kata-kata itu membuatnya melihat gurunya dari sudut yang berbeda. Sosok yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan, ternyata berdiri di bawah tekanan yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan, menahan gejolak di dalam dadanya. Tak lama kemudian, Harir, Frey, dan Ben memulai perjalanan mereka. Frey berjalan di belakang Ben, pakaiannya terikat ketat di tubuh. Ia terlihat tidak sabar, seolah medan perang adalah tujuan yang sudah lama ia rindukan. Dalam perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan, menemui makhluk buas menyerupai dinosaurus, kadal raksasa yang melintas wilayah mereka, hingga gunung bersalju yang memaksa mereka memperlambat langkah. Malam pun tiba.
Ben berburu dan berhasil menangkap seekor kelinci yang akan menjadi persediaan makanan mereka. Saat Harir pergi mengambil air ke sungai, tersisalah Ben dan Frey di dekat api unggun. Kesempatan itu dimanfaatkan Frey. Ia bertanya dengan nada seolah santai, "Mengapa Ben mengetahui begitu banyak rahasia anak buahnya?" Ben menjawab singkat bahwa ia pernah mendengar beberapa cerita dari teman lamanya, meski ia sendiri tidak sepenuhnya yakin akan kebenarannya. Namun jawaban itu justru menyeret Ben ke ingatan yang kelam. Ia teringat percakapannya dengan Ryu, pria yang telah tertancap pedangnya si Ben. Saat itu, Ryu tergeletak di samping Ben dan berbicara dengan nada dingin. Ryu berkata bahwa ia menerima keadaan dengan lapang dada, tetapi Ben tidak. Menurutnya, Ben menjadi gila hanya karena kematian seorang murid yang ia rawat dan besarkan. Lalu dengan gegabah mendeklarasikan perang terhadap kekaisaran. Ryu menyebut Ben bodoh atau mungkin terlalu peduli. Namun pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa Ben bukan keduanya. Ia hanya seseorang yang membutuhkan alasan untuk terus hidup. Saat itu, Ben menyuruh Ryu untuk diam. Ia mengingatkan bahwa membiarkannya hidup sementara bukan berarti ia melupakan masa lalu. Harga atas menyakiti kedua muridnya akan terus dibayar, bahkan setelah kematiannya. Ryu tertawa, lalu dengan nada meremehkan mengatakan bahwa yang mati seharusnya bukan wanita itu, akan tetapi pria berambut merah. Itu kesalahan terakhirnya. Ben mencekik Ryu hingga tubuhnya terangkat. Ia menjelaskan bahwa dulu ia membiarkan Ryu hidup sebagai peringatan agar bertobat. Namun keputusan itu adalah kesalahan. Kali ini, Ben tidak akan berhenti di tengah jalan. Tatapannya saat itu begitu menyeramkan. Bahkan kenangan tersebut masih terasa jelas di benaknya. Kembali ke api unggun. Frey memandang Ben dengan senyum tipis. Ia berkata bahwa Ben bukan tipe orang yang menjawab hinaan dengan kepatuhan. Frey lalu melontarkan kalimat bernada main-main, namun berbahaya. Membunuh satu orang kau dianggap penjahat, dan membunuh 10.000 orang kau disebut pahlawan. Aku sangat menantikan hari ketika muridmu menyadari itu. Ben pun tidak menanggapinya. Keesokan harinya, mereka tiba di desa Lipret. Tujuan mereka sederhana, mengisi kembali persediaan sebelum melanjutkan perjalanan. Frey mengganti pakaiannya agar tidak mencolok, dan Ben mengenakan topengnya. Ben dengan tenang dan percaya diri mengatakan bahwa penyamaran mereka tidak mungkin ketahuan. Namun keyakinan itu keliru. Tatapan para penjaga mulai mengarah pada mereka, dan dalam sekejap, suasana pun berubah. Para penjaga mengepung dari segala arah. Ujung-ujung tombak diarahkan lurus ke dada Ben dan rombongannya. Udara menegang. Satu kesalahan saja bisa berubah menjadi pertumpahan darah. Namun, sebelum situasi memburuk, seorang penjaga melangkah maju dan mengangkat tangannya. Ia memerintahkan rekan-rekannya untuk menurunkan senjata. Dengan suara hati-hati, ia memutuskan membiarkan mereka lewat, bahkan menawarkan diri untuk memandu mereka di dalam desa. Sebut saja namanya Sueb. Dengan nada setengah bercanda, setengah gugup, Sueb mulai bercerita tentang rumor yang selama ini beredar di desa, hantu dari Spear Tower. Dulu ia menganggap cerita itu tak lebih dari omong kosong, namun kini, setelah melihat sosok yang berdiri tepat di depannya, ia mulai percaya bahwa rumor itu mungkin tidak sepenuhnya bohong. Sueb mengaku bahwa dirinya dulu juga seorang petualang, sebelum akhirnya memilih menjadi penjaga desa. Di alun-alun, sebuah pertunjukan tengah berlangsung. Lagu yang dimainkan berkisah tentang petualang gagah berani yang menantang naga demi melindungi dunia. Sueb mendengarkan dengan wajah yang sulit ditebak. Ia berkata bahwa dulu lagu itu adalah sumber semangat bagi para petualang muda. Namun seiring bertambahnya usia, kenyataan menamparnya dengan keras. Impian itu memudar, dan ia berakhir menjadi penjaga desa. Meski begitu, mendengar lagu tersebut masih mampu menenangkan hati para penjaga, mengingatkan mereka pada sesuatu yang pernah mereka kejar. Ben menanggapinya dengan tenang, namun tajam.
Ia berkata bahwa yang tertinggal bukanlah mimpi, melainkan diri mereka sendiri. Bukan dunia yang berubah, melainkan orang-orang yang berhenti melangkah. Ia menutup ucapannya dengan wajengan singkat. Terus kejar tujuanmu, tak ada tembok yang benar-benar menghalangi. Yang ada hanyalah pelarian dari kenyataan. Setelah itu, Ben pergi meninggalkan Sueb tanpa menunggu jawaban. Pertunjukan pun berakhir. Sueb bersiap pulang ketika sebuah suara lembut memanggilnya dari kejauhan. "Bolehkah kau mengantarku pulang?" Ia menoleh dengan wajah terkejut. Wanita cantik yang tampil di atas panggung tadi berdiri di belakangnya, menatap dengan senyum gugup. Mereka pun berjalan berdua, berbincang riang di bawah langit sore yang mulai gelap. Tiba-tiba, wanita itu menggenggam tangan Sueb. Ia terkejut dan refleks bertanya apa yang sedang ia lakukan. Dengan wajah memerah, wanita itu mengaku menyukainya. Ia mengatakan bahwa Sueb terlalu tidak peka, terlalu lama menyadari perasaannya sendiri. Keduanya pun larut dalam suasana, mabuk oleh perasaan yang selama ini terpendam. Saat akhirnya Sueb tiba di bar, ia segera meminta maaf karena terlambat. Ia lalu menyampaikan detail perjalanan dan kondisi desa kepada Ben sesuai janjinya. Ben mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada Frey yang tampak menikmati suasana bar dengan santai. Pemandangan itu memicu kenangan lama, masa-masa ketika murid pertamanya masih hidup, penuh tawa dan belum dibebani darah serta kematian. Harir menyadari perubahan ekspresi itu dan bertanya, apakah kenangan tersebut berkaitan dengan murid pertama Ben? Ben mengiyakannya. Harir pun menceritakan bahwa ia pernah bertemu murid pertama Ben saat menjalankan sebuah misi. Saat itu, murid tersebut membantu mereka menghadapi monster buas tanpa ragu, seolah bahaya hanyalah permainan. Namun kenangan itu terputus. Di kejauhan, dari arah desa Livret, tanah mulai bergetar. Getaran itu kian kuat, merambat seperti denyut kematian. Dari balik kegelapan malam, muncul bayangan bergerak. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Bukan serangan biasa, itu adalah bencana alam. Keesokan paginya, desa Livret disambut cuaca yang cerah, terlalu cerah untuk hari yang akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Sueb dan wanita yang tampil di panggung malam sebelumnya berjanji untuk bertemu di alun-alun pada jam yang sama seperti biasa. Setelah itu, Sueb melangkah menuju pos penjagaan. Pikirannya masih dipenuhi percakapan semalam. Namun, ketenangan itu runtuh seketika. Dari kejauhan, seekor kuda berlari sempoyangan menuju gerbang desa. Di punggungnya, seorang petualang tampak berlumuran darah, nyaris terjatuh. Begitu tiba, ia terjungkal ke tanah. Para penjaga segera menghubunginya. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan kecemasan. Di aula guild petualang, suasana mendadak mencekam. Para petualang yang tengah memeriksa papan pengumuman terpaku pada sebuah surat baru. Pesan yang ditulis oleh petualang terluka di gerbang tadi. Isinya singkat, namun mengerikan. Gerombolan monster telah menghancurkan desa tetangga dan kini bergerak menuju desa Livret. Waktu mereka kurang dari 30 menit. Biasanya, gerombolan monster tidak pernah mencapai jumlah sebesar ini. Selama bertahun-tahun, para petualang membasmi mereka sedikit demi sedikit. Namun kini, jumlah petualang menurun drastis. Monster dibiarkan berkembang tanpa kendali dan akibatnya pun tak terelakkan. Tiba-tiba, pintu aula terbuka keras. Seorang petualang masuk dengan napas terengah dan wajahnya pucat. Dengan suara gemetar, ia berteriak bahwa kabar buruk telah tiba. Dari atas tembok barat, gerombolan monster terlihat bergerak mendekat. Tak ada lagi waktu untuk berpikir. Seluruh penjaga dan petualang segera bersiap mempertahankan desa. Ben melangkah maju dan menyampaikan rencananya kepada Sueb. Dengan cepat dan tegas, kelompok Ben akan memutar dari sisi kanan benteng, menembus titik masuk monster, lalu memaksa mereka berkumpul di satu area. Dengan begitu, pertempuran bisa difokuskan di satu titik dan kerusakan desa dapat dihindari.
Sueb mendengarkan tanpa ragu. Dengan wajah keras dan langkah mantap, ia berjanji akan melindungi desa apapun resikonya. Di luar tembok desa, pertempuran meletus. Para penjaga bertarung bahu-membahu, menahan monster agar tidak menerobos masuk. Satu demi satu monster tumbang. Darah dan jeritan memenuhi udara. Namun Sueb segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Level monster itu lebih tinggi dari laporan resmi. Kekaisaran telah berbohong. Belum sempat ia memperingatkan yang lain, tanah bergetar hebat. Dari balik asap dan debu, seekor wyvern buas muncul. Kepanikan melanda, para penjaga mulai mundur, ketakutan mereka terlihat jelas. Monster itu berada di luar kemampuan mereka. Namun, Sueb tidak gentar. Ia berdiri di hadapan wyvern, menahan gemetar di tubuhnya, lalu berteriak agar rekan-rekannya mengevakuasi seluruh penduduk desa. Di dalam desa, kepanikan pun menyebar. Penduduk berlarian mencari perlindungan. Wanita itu menghentikan seorang penjaga dan bertanya dengan suara hampir menangis, "Di mana Sueb berada?" Penjaga itu pun terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa Sueb sedang menghadapi wyvern sendirian di luar tembok. Kembali ke medan pertempuran, Sueb bertarung dengan sisa keberaniannya. Ia melompat, menusuk, menghantam wyvern tanpa henti. Dengan napas tersenggal dan tubuh penuh luka, ia mengarahkan sisa mana ke satu serangan terakhir. Aura petir membungkus tombaknya. Dengan teriakan yang nyaris tenggelam oleh raungan monster, ia melemparkan tombak itu. Petir pun menyambar. Tombak melesat dan menghantam tubuh wyvern tepat di sasaran, membuat monster tumbang seketika. Namun ancaman belum berakhir. Monster-monster lain masih mengerubunginya. Dengan tekad terakhir, Sueb melompat sekali lagi, menusuk mata monster besar bermata satu yang mendekat. Ia berhasil menjatuhkannya. Namun sebuah belati goblin menancap di punggungnya. Tubuhnya pun goyah. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia berdiri sejenak, lalu berlutut. Darah menetes ke tanah. Ia menerima kenyataan bahwa ini mungkin akhir hidupnya. Setidaknya, pikirnya, orang yang ia cintai telah selamat. Tiba-tiba, serangan brutal menghantam dari belakangnya. Monster-monster di sekitarnya terbelah, tercerai-berai, seolah dihantam badai kematian. Sueb pun menoleh dengan sisa kesadarannya. Di sana, berdiri Ben dan kelompoknya. Dengan nada datar namun penuh pengakuan, Ben berkata bahwa Sueb cukup kuat, mampu membendung gerombolan monster sendirian. Ia menyuruh Sueb untuk beristirahat, sisanya akan mereka selesaikan. Sueb pun hanya tersenyum tipis. Rasa kagum membajari hati Sueb saat ia menyaksikan Ben dan kelompoknya membantai para monster tanpa ragu. Gerakan mereka cepat, presisi, dan mematikan. Harir melesat ke depan, menghantamkan pedangnya tepat ke leher monster besar. Dalam satu tebasan, makhluk itu roboh tak bernyawa. Di sisi lain, Frey tak mau kalah. Dengan senyuman lebar di wajahnya, ia menerjang kerumunan monster, menyerang secara brutal tanpa sedikit pun gentar. Namun, tiba-tiba, seekor monster raksasa menerkam Frey dan menelannya hidup-hidup. Beberapa detik kemudian, darah muncrat ke segala arah. Frey menebas perut monster itu dari dalam, membelah tubuhnya hingga roboh. Meski berhasil keluar, satu kakinya terputus dan tubuhnya berlumuran darah. Tanpa panik, Frey mengaktifkan kemampuan uniknya. Kaki yang terputus itu menyatu kembali seolah tak pernah terluka. Frey sempat memuji kemampuan Harir dan memberinya saran, namun Harir menolak mentah-mentah. Perbedaan pandangan itu memicu pertengkaran kecil di antara mereka. Tak lama kemudian, kekasih Sueb datang dan menegurnya, menyebutnya terlalu ceroboh dalam bertarung. Sueb langsung membalas dengan nada tegas. Menurutnya, semua luka itu tidak ada artinya dibandingkan rasa takut melihat orang yang ia cintai terluka. Ia bahkan menambahkan bahwa ia telah membunuh seekor wyvern.
makhluk yang meski bukan naga, namun hampir setara dengannya. Ucapannya nyaris sama dengan syair yang pernah dilantunkan wanita itu. Ben tak mau kalah menunjukkan kekuatannya. Ia melompat ke tengah kerumunan monster, menebas mereka satu persatu hingga tewas seketika. Saat ia menyerang, kaki monster raksasa mirip dinosaurus. Tubuhnya terpental oleh serangan balik. Melihat itu, Prey mendorong Ben sambil berteriak agar ia menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Satu ledakan terakhir mengguncang medan perang. Monster raksasa itu akhirnya tumbang. Perang pun berakhir. Desa berhasil diselamatkan dari kehancuran total. Saat petang tiba, Ben dan kelompoknya bersiap melanjutkan perjalanan. Para penjaga dan penduduk desa mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat. Sebelum pergi, Ben menyerahkan sebuah liontin kepada Sueb. Ia berpesan, setelah desa dibangun kembali, ukirlah lambang liontin itu pada bendera mereka. Akan tiba saatnya, ujar Ben. Kelompok dengan lambang ini muncul kembali. Saat itu terjadi, bergabunglah dengan mereka dan bertarung bersama kami. Dengan pesan itu, mereka pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan desa yang kini diselimuti harapan baru.